Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang deteksi dini perkembangan kognitif pada anak-anak. Ada beberapa pembahasan yang akan kami bahas di sini. Yang pertama tentang definisi, kedua urgensi, ketiga tahap-tahap, keempat cara mendeteksi dini, kelima rekomendasi stimulasi, dan yang terakhir adalah kasus keterlambatan. Sebelum masuk pada penjelasan mengenai definisi perkembangan kognitif, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi dari deteksi dini. Deteksi dini merupakan pemeriksaan yang dilakukan kepada anak prasekolah yang berguna untuk menemukan adanya kekurangan atau penyimpangan yang terjadi pada tumbuh kembang anak sejak dini. Ketika ditemukan adanya penyimpangan atau kelainan, maka dapat segera dilakukan intervensi. Hal ini berguna untuk mencegah kemunculan kelainan atau penyimpangan yang bersifat secara permanen. Definisi perkembangan kognitif. Piase dalam Peterson 2008 menjelaskan proses perkembangan kognitif itu adalah kemampuan anak untuk berpikir dalam suatu struktur pemikiran yang berjalan secara bertahap dan mengalami perubahan. Perubahan ini biasanya dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu kematangan fisik, pengalaman sosial, pengalaman dengan benda fisik, dan ekuilibrasi atau keseimbangan diri yang mempengaruhi pola perkembangan kognitif. Tahukah kamu mengapa perkembangan kognitif sangat penting bagi anak? Berikut penjelasannya. Menurut seorang tokoh psikologi yaitu Piaget mengatakan perkembangan kognitif sangat penting bagi anak karena melalui perkembangan kognitif yang pertama, anak mampu mengembangkan daya persepsinya berdasarkan dari apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, dan apa yang ia rasakan. Sehingga anak akan memiliki pemahaman yang utuh dan menyeluruh. Yang kedua, anak mampu melatih ingatannya tentang semua peristiwa dan kejadian yang pernah ia alami. Yang ketiga, anak mampu mengembangkan pemikiran-pemikirannya untuk menghubungkan dari satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Yang keempat, anak mampu memahami simbol-simbol yang tersebar di lingkungan sekitarnya. Yang kelima, anak mampu melakukan penalaran-penalaran baik itu yang terjadi secara alamiah atau spontan ataupun yang terjadi secara ilmiah atau dengan percobaan. Dan yang terakhir, melalui perkembangan kognitif, anak mampu memecahkan permasalahan hidupnya sehingga anak akan menjadi individu yang mampu menolong dirinya sendiri. Berikutlah mengapa pentingnya perkembangan kognitif bagi anak. Pada area perkembangan kognitif anak usia dini, terdapat tahapan-tahapan perkembangan, di mana dalam tahapan tersebut terdapat subtahap-subtahap. Ada 6 subtahap. Yang pertama adalah subtahap skema refleks. Yang kedua adalah subtahap fase sirkulasi primer. Yang ketiga adalah fase reaksi sirkular sekunder. Yang keempat adalah subtahap koordinasi reaksi sirkular sekunder. Yang kelima adalah subtahap fase reaksi sirkular tersier, dan yang terakhir, yang keenam, adalah subtahap awal representasi simbolis. Agar perkembangan kognitif anak dapat optimal sesuai dengan usianya, deteksi dini perlu dilakukan agar jika terdeteksi suatu penyimpangan, intervensi dapat segera diberikan untuk mencegah kelainan yang permanen. Untuk mendeteksi dini perkembangan kognitif anak, beberapa cara yang bisa dilakukan yaitu dengan menggunakan analisis gambar anak, Kaput Skills, dan KPSP. Berikut rekomendasi stimulasi yang dapat diberikan orang tua. Yang pertama ada pengembangan auditorik. Mungkin pengembangannya dengan cara membacakan cerita atau memberikan media audio yang tepat. Kemudian yang kedua ada pengembangan visual. Stimulus yang dapat diberikan dengan membantu anak mengklasifikasikan benda dari ukuran, bentuk, atau dari warnanya. Yang ketiga ada pengembangan taktil dengan cara memberikan anak buku-buku yang bertekstur. Kemudian yang keempat ada pengembangan kinestetik. Dalam pengembangan kinestetik, orang tua dapat memberikan stimulus berupa mengajarkan anak melukis dengan cat air. Yang kelima ada pengembangan aritmatika. Hal ini dapat dilakukan dengan cara yang menyenangkan seperti dilakukan atau membuat permainan dengan angka-angka. Lalu ada pengembangan geometri, ada pengembangan sains, dan ada aktivitas bermain yang terdiri atas 3 jenis. Yang pertama bermain konstruktif, yang kedua bermain dalam meningkatkan koordinasi gerak motorik, lalu yang terakhir ada bermain dalam meningkatkan kognitif, kemampuan berbahasa, dan lingkungan psikososial. Berikutnya kita masuk kepada kasus keterlambatan yang paling dominan di dalam perkembangan kognitif. Contoh kali ini kami ambil dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Octavia dan juga Nur Hazizah tahun 2019, yang mana terdapat seorang anak dengan inisial FHN dari TK Aisyah 29 Padang yang berusia 6 tahun mengalami keterlambatan bicara atau yang kita kenal sebagai speech delay. Setelah dilakukan penelitian oleh peneliti terkait, hasil menunjukkan bahwa FHN mengalami keterlambatan bicara yang terbagi karena 5 hal.
yang meliputi yang pertama, pengetahuannya yang masih kurang, yakni ia belum bisa mengenal huruf, angka, dan juga warna dengan baik. Kemudian yang kedua, bahasa anak yang digunakan di rumah dan di sekolah menggunakan bahasa yang berbeda, sehingga anak bingung dalam menggunakan bahasa. Baik, untuk yang ketiga, yakni gaya bicara FHN yang lembut dan pelan. Nah, oleh karena itu, orang di sekitarnya menjadi jarang untuk mengajaknya berbicara. Untuk yang keempat, yakni hubungan orang tua dengan anak, yakni orang tua FHN yang sibuk dan kurang bisa memperhatikan perkembangan anak, sehingga anak diajak bermain dan berbicara hanya saat mereka sedang tidak sibuk saja. Kemudian yang kelima, yaitu masalah kesehatan. Pada hal ini, masalah THT pada FHN masih terbilang aman dan tidak ada masalah. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami tentang perkembangan kognitif pada anak. Dapat saya simpulkan bahwa perkembangan kognitif merupakan kemampuan anak untuk berpikir dalam suatu struktur pemikiran yang berjalan secara bertahap dan mengalami perubahan. Perkembangan kognitif ini dapat berperan penting dalam memudahkan anak menguasai pengetahuan umum lainnya, sehingga ia dapat menjalankan fungsinya dalam interaksi bermasyarakat secara luas. Ada beberapa cara untuk mendeteksi dini perkembangan kognitif pada anak, seperti menggunakan analisis gambar, kemudian Kaput Skill, dan KPSP Skill. Lalu ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan oleh orang tua untuk menstimulasi perkembangan kognitif pada anak, seperti pengembangan auditorik, kemudian pengembangan visual, pengembangan taktil, pengembangan kinestetik, dan lain sebagainya. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.